kita semua untuk bangkit berdiri menyambut pengantin. Jemaat dipersilakan duduk. Sudah. Urian itu hata di bagas setikyon nang pukau tama ibadah pamasu-masu ni anak ndok boruni urian itu hata di dulu saribu doho rolas devianti buru si hombing salanima tapa hohoma mertang yang na hohoma hita satoki di ingalata ganuk. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 18 ayat yang pertama dan ayat yang kedua nanti kita akan sama-sama untuk berdiri. Allah hadir bagi kita. Kuasa Rohnya
dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini, Aldi Dolok Saribu dengan Rolas Devianti Buru Sihombing, yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat, melalui buku ND 743, O Tuhan Togu-Togu Mah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari yang berbahagia ini secara khusus kepada Aldi Dolok Saribu dan Devi Yanti Buru Sihombing. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia untuk kalian berdua dan juga kepada seluruh keluarga. Maka firman Tuhan yang menjadi dasar dari pernikahan syukur kita pada saat ini, saya ambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri dan tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan. Horas mari hita saluhuna. Selamat datang mah di hita Ganupan, Talumubi di keluarga besar Dolok Saribu, songdang keluarga besar Sihombing. Doh tita saluhuna naro di bagasan tikon salineu wasaat kami. Horas mari hita saluhuna. Nats ini sudah sering kita dengar. Bahkan ketika kita juga berbicara tentang kasih, semua kita bisa menjelaskan dengan baik. Semua kita bisa menuturkannya dengan baik. Secara teori tidak sedikit orang Kristen begitu lugas memaparkan apa itu kasih. Tapi sangat sedikit melakukannya dalam kehidupan aktual kesehariannya. Sebagai seorang Kristen, pengikut Kristus, kita diajarkan untuk hidup kasih,
Lantas kasih itu seperti apa? Lantas kasih itu seperti apa? Kasih yang bagaimana yang diinginkan oleh Kristus dalam hidup orang Kristen tersebut. Ini yang menjadi pergumulan kita bersama. Karena ketika meneladani Kristus, maka kasih sebenarnya pengorbanan. Tidak ada yang lain. Pengorbanan. Ketika saya mau berkorban, kasih bukan rajutan kalimat-kalimat yang indah. Orang nirohai dan berupa kalimat-kalimat yang disadur dari puisi-puisi, ya, yang dituliskan, ditorehkan, sampaikan begitu saja, tetapi kasih adalah mau berkorban, titik. Ya. Itu sebabnya Yesus menjadi korban karena kasih Allah yang sungguh besar. Dan inilah firman yang dikatakan dalam Paulus, sehingga Paulus melanjutkan nasihat ini kepada jemaat Korintus dalam berbagai karunia talenta yang ada di tengah-tengah jemaat itu. Paulus berkata sebelumnya nats ini ketika kita baca, tanpa kasih itu semua sia-sia. Tanpa holong niroha sudenoni dan merlapatan. Engkau pintar berbicara, engkau pintar berpidato, engkau memiliki karunia bernyanyi atau apapun itu, bercerita, tetapi semuanya itu akan sia-sia. Dikatakan bila engkau tidak mau berkorban dalam kasih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, itu sebabnya bahwa melakukan kasih itu sebenarnya tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Ya, tidak mudah tapi bisa dilakukan. Karena orang hidup di dalam Kristuslah yang mampu melakukan kasih. Sebaliknya, orang yang hidup di luar Kristus itu akan sulit melakukan kasih tersebut. Sebab orang yang hidup di dalam kasih Kristuslah akan menghadapkan dirinya kepada Kristus. Amanginang, kasih itu sendiri lantas akan disadarkan bahwa karena kasih Kristus dia boleh berdiri hidup dan boleh tiba sampai saat ini di mana saya akan hidup untuk mengasihi. Saudara-saudara yang terkasih, dikatakan dalam nats ini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bukankah amanginang nats yang kita dengar itu, yang saya bacakan tadi, semuanya adalah untuk memenangkan orang lain, bukan menyenangkan diri sendiri. Semua tadi itu memenangkan orang lain, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Ketika saya sabar, ketika saya katakan itu mengerti orang lain, ketika saya harus memahami orang lain, maka Aldi belajar untuk mengerti dan memahami Divi. Ya, juga seperti itu ketika saya juga belajar untuk bermurah hati, bukankah saya ingin memberikan yang terbaik bagi orang lain? Semuanya untuk orang lain. Semuanya untuk orang lain. Saya berkorban untuk orang lain, saya tidak cemburu, saya tidak membanggakan diri sendiri, dan saya tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Semuanya hanya untuk memenangkan orang lain, tidak untuk diri sendiri. Berat untuk memenangkan orang lain. Karena itu Allah dalam Kristus Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini untuk membawa kegembiraan kepada semua orang. Oleh karena itu ada setidaknya tiga hal. Setidaknya ada tiga hal ketika orang hidup di dalam kasih. Amanginang, saya kurang tahu apakah di antara kita ini, dan kita mencoba mengingat yang sudah menikah 15 tahun, ya, 10, 15, 20, 25, 30, atau jangan-jangan ada yang sudah 50 tahun. Ya.
yang masih hidup dan masih tetap bersyukur. Ada seorang ahli mengatakan demikian, Aldi dan Devi. Seorang ahli mengatakan begini, usahakan setiap hari katakanlah kepada istrimu, kepada suamimu, I love you. Aku cinta kamu. Walaupun engkau sudah tua, sampai sudah punya cucu. Lakukan itu setiap hari, dikatakan dalam kalimat itu. Lakukan setiap hari dalam ucapanmu, I love you. Jangan-jangan kita tidak pernah mengatakan itu lagi. Maka Aldi dan Devi, saya yakin saudara sering mengatakan itu sebelum saudara masuk menginjakkan kaki di altar ini. Ya, itu yang pertama. Dan saya sering mengatakan, ini saya ingin mentes saudara dulu sebentar. Kalau kata-kata itu mungkin sudah sering saudara ucapkan itu. Tetapi ketika saudara juga datang ke gereja ini sebelum menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya, apakah saudara berdua juga sudah mengatakan itu? Sudah mengatakan kata selamat kepada saudara berdua satu hari ini sebelum ke gereja ini atau sudah di gereja ini tadi? Devi, sudah mengatakan itu? Selamat bagi kita ya Aldi, Bang, Dek, anggo ko nakin daldi soni? Angdo? Baju juru jatuh, bulu dang. Angdo aldi ko si? Baro? Ya? Enggak sempat. Oh Devi, enggak sempat juga, karena harus berdandan, harus untuk men-setting alisnya, sehingga tidak sempat. Kenapa tidak sempat Aldi? Banyak kegiatan yang dikerjakan. Ya, banyak yang dikerjakan, banyak yang dipikirkan, sehingga mengatakan kata selamat kepada pasangan kita, kepada Devi, sehingga tidak sempat. Devi juga begitu, tidak sempat, tidak terpikirkan. Oke. Ya, itu jujur mereka mengatakan itu. Satu, tidak sempat, ya, tidak terpikirkan, padahal kasih itu sederhananya adalah kita berbuat dan tidak hanya berkata-kata. Itu yang pertama dikatakan oleh para ahli di bidangnya, yang mengatakan saya mencintaimu, tidak sebatas hanya kata-kata. Datang yang kedua dikatakan, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak cukup mengatakan saya mencintaimu, tidak cukup hanya mengatakan I love you, ya, tetapi harus ada kata yang kedua, I miss you, ya, aku rindu kepadamu. Itu kata-kata yang kedua. Ipe porkat sejabu di hawa ka amanginang pajupang dope museng alai boleh dok soni halak patak amisio boleh dok bulu nih saya Jawa aduh hitan nah boleh lama kalau masuk mau tuh budi kan boleh soni halak patak kan dah ngapa romantis nah dan nama dok sona romantis halak patak alai sifat gawi si pare kelum mai nama dokol ni pe serius salena menyambuti budak serius nah, bulu-bulu ini nah tema-tema murak-murak mau enak romani ya. Ketika kita mengatakan yang pertama dan yang kedua tadi, ternyata itu tidak sinkron atau katakan tidak sempurna. Kita harus melakukan yang ketiga. Apa itu yang ketiga Aldi Devi? Yaitu I help you. Saya menolong. Kesat itu sih. Saya membantu engkau. Itulah kasih yang sesungguhnya. Saya tidak hanya mencintai, tidak hanya mengatakan aku cinta kepadamu, aku rindu kepadamu, tapi wujud dari cintaku dan rinduku kepadamu, maka aku hadir menjadi orang yang mau menolong engkau.
dakwah kata, tidak hanya lip service, ya, mengatakan yang pertama, kedua, tapi harus sampai kepada I help you, saya membantu, memahami. Untuk membantu kita dalam ketiga kata-kata itu tadi, secara khusus Aldi dan Devi, ada kisah sepasang suami istri, Aldi, Devi, yang suami istri ini sedang berjalan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan itu mereka bertengkar dan suaminya menghardiknya dan istrinya dengan sangat keras, ya, menghardik istrinya dengan sangat keras. Lalu sang istri yang kena hardik itu merasa sakit hati. Kan, perempuan ini sensitif kan, nah, disonggahi maraon, dihardik, ya, dan istrinya tanpa berkata-kata apa-apa. Dia menulis di atas pasir, hari ini suamiku menyakiti hatiku. Dituliskan itu. Dia tuliskan ini di atas pasir. Lalu mereka terus berjalan, Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai mereka menemukan oasis di mana mereka memutuskan untuk martapian, untuk mandi. Si istri mencoba berenang, namun nyaris tenggelam dan berhasil diselamatkan oleh suaminya. Aldi dan Devi, ketika si istri mulai siuman, sadar, dan rasa takutnya hilang, dia menulis di atas sebuah batu, hari ini suamiku yang baik menyelamatkan nyawaku. Sang suami bertanya, Aldi, kepada istrinya itu, kenapa setelah saya melukai hatimu, kamu menuliskan di atas pasir, dan sekarang kamu menulis di atas batu? Apa kira-kira jawabanmu, Aldi? Ketika istrinya dihardik, dimurugi, ilagai, ya, istrinya tadi menuliskan, hari ini suamiku menyakiti hatiku. Dia menuliskan itu di pasir. Ya, tetapi ketika mereka tadi, ya, terjadi sesuatu yang mungkin istrinya tidak pandai berenang, nyaris tenggelam, dan dia dibantu. Setelah istrinya siuman, sadar, maka istrinya itu menuliskan di atas batu, dibuat di atas batu, hari ini suamiku yang baik menyelamatkan aku. Ya. Dan suaminya bertanya, Aldi, ketika saya melukai hatimu, kenapa kau menulis di atas pasir? Tapi ketika sekarang ini, ketika aku membantumu, menolongmu, kau menulis di atas batu. Apa kira jawaban dari istrinya? Atau jawabanmu? Ada yang bisa kamu sebutkan dari situ, Aldi? Ya, Aldi, Devi, perbedaan dari pasir dan batu itu juga terjemahkan. Ya, sudah, karena ini disiarkan ke seluruh dunia, berapa tahu jawabannya. Ya, coba dulu Devi, apa kira-kira tadi di pasir, tapi setelah suaminya membantu, dia menuliskan di atas batu. Menurut saya, Mang, kalau misalkan kita kecewa dengan pasangan kita sebaiknya menulis di pasir atau bisa cepat berlalu, kecuali hal-hal baik, hal-hal yang indah, yang manis, baru kita bisa tulis di batu untuk bisa dikenang selalu. Itu, Mang. Ya, martobat johita tu berhopingon. Ido, ilang buru kultom situ nami dohot mandul saribu. Anggo hita di portipion halan ya kainon na masa setong na sahot. Nate, anggo boleh suku bawa lulu bingung. Bingung dah tau. Tapi jawaban daripada Devi tadi sangat luar biasa. 99% persis itu jawabannya. Ya, Aldi. Ya. Ketika hal buruk terjadi, kita harus menuliskannya di atas pasir, agar ketika datang angin
berhembus tulisan itu akan terhapus. Habang metong, terhapus, terdelete. Dan ketika sesuatu yang luar biasa diperbuat oleh suamiku, aku harus memahatnya di atas batu hatiku agar tidak bisa hilang ditiup angin. Kan tidak mungkin, kan sudah terpahat. Makanya ada batu nisan. Ya, tidak dibuat itu di pasir, tapi batu nisan itu mengenang. Datang pun haba-haba, halugo, halia potir, dia tidak akan pernah goyah, tapi terpahat. Selamat ribut hukum, rukun. Selamat bersama Tuhan. Saya yakin Amang Duluk Saribu dengan Inang, begitu juga Amang Siobing do Inang Situa, Bolo Gultom, dan semua kita yang hadir, secara khusus Aldi dan Devi menginginkan kebahagiaan. Itu tahe Aldi dohot Devi, mereka ini agak unik. Uniknya baru mereka berdua yang saya pernah bimbingan pastoral. Apa yang saudara inginkan berdua secara khusus kau Aldi? Yang pertama yang kamu rancangkan dalam rumah tangga ini. Hidup Sialdodo Amanginang, saya ingin rindu mempunyai rumah. Untuk apa itu rumah? Saya bilang, oh iya Mang, supaya kami boleh berteduh di rumah itu, supaya di rumah itu kami juga bisa melipat tangan dan berdoa kepada Tuhan. Puji syukur. Hudok tuh si Aldi memang, ngapain kalian mencari rumah? Kan rumah mamamu di Boru Hobi kan banyak, saya bilang gitu. Iya, lagi dikontrakan Amang. Jujur dia mengatakan itu. Nah, tong ngerti nang berkulto? Ayo mah. Itu tong bulu-bulu Peter lemat tong saya jabui. Unang nggak bedok apa kata buku masih dulu seribu dah. Bagaimana dia mang lu jabui enggak juga. Buru pe bola dong arta pasaha dok. Nanti buru na hasea, buru sifat julon ya buru juga maju. Enggak harus ama. Nanti. Di pos maroh hamaldi. Dak pula dulu mau be klaster manang di Park Serpong, manang di Kana Park, ada. Tapi itu juga jangan terlalu berharap. Kita harus berdiri tegap, kita harus berusaha. Karena apa Aldi? Sebagaimana pesan kehidupan dari Paus Fransiskus dikatakan begini, tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada kita mempunyai ayah ibu yang sempurna. Kita tidak menikah dengan orang yang sempurna. Yang di sampingmu tidak sempurna itu. Yang di sampingmu juga dia tidak sempurna. Nanti akan kamu lihat 1 tahun, 2 tahun, 4 bulan dan selanjutnya, wah ternyata si Aldi begini ternyata sifatnya. Saya kurang tahu kenapa. Karena memang dia menutup-nutupi itu. Tapi setelah menikah dia tidak ada berhak untuk menutup-nutupi kelemahan atau apapun itu. Ya, kita juga tidak mempunyai anak-anak yang sempurna. Nangindang berkultum. Kita tidak mempunyai anak-anak yang sempurna. Kita sering saling melukai. Kita sering saling mengecewakan. Oleh karena itu, pengampunan sangat penting bagi keluarga. Selagi, atau katakan, siapa tidak mengampuni, tidak akan mendapatkan kedamaian jiwa, Aldi. Pasti dia bergusar, tidur pun tidak enak. Karena tidak ada pengampunan. Ya udahlah sampai mati aja, udahlah. Sampai dia juga tidak mau menghiraukan bagaimana kehidupan yang enak. Kita sudah ya mendapatkan kedamaian ketika kita bisa saling mengampuni. Oleh karena itu mari kita bawa ke tempat kita masing-masing tadi saling mengampuni. Karena itu Devi, jangan pernah berhenti berusaha. Setiap langkah kerja, kalau secara khusus sebagai hidup di medis, ya, juga Aldi di masyarakat, ya, melayani umat banyak kan, ya. Tiket menuju impian tentu teruslah berjuang, ya, sebagai anak-anak muda, keluarga yang muda. Karena itu saudara berdua berjalanlah, karena Tuhan menginginkan anak-anaknya di dalam ketidaksempurnaan boleh menjadi berkat, karena itulah kasih yang sesungguhnya dan ada pengorbanan.
sonima yang dihamu paranak dulu seribu do inang situan nami yang berukultom amang si Hombing di pasu-pasu Tuhan tama pardongan sarepion ni hela burumuna nang hamu paranak toktoma bahwa perkawinan ini adalah lembaga yang didirikan oleh Tuhan. Dak kamu dapat dirihoni Tuhan tado. Sebab dia yang menciptakan pasangan Adam dan Hawa yang menyatukan dan memberkati jiwa. Di pasu-pasu Tuhan tama kedua belah pihak. Ya. Selamatlah untuk Devi, Aldi, dohot Tuhan munatorasnya dua dalam satu atap rumah yang di dalamnya ada kasih dan Tuhan hadir di sana menaungi keluarga dulu seribu, keluarga besar si Hombing di dalam cinta kasih Tuhan. Diberkatilah hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah kasih di dalam Kristus Yesus. Mengasihi kami orang berdosa ini yang telah membentuk lembaga pernikahan di tengah kehidupan kami sebagai umat Kristiani. Berkatilah Aldi dulu Saribu dengan Devi Buru si Hombing bersama orang tua mereka, bersama saudara keluarga besar yang hadir di rumah ibadah ini. Kami berdoa untuk kedua anakmu ini, kiranya Engkau hadir menyertai, memelihara, memberkati mereka hidup di dalam kasih, mendahulukan kepentingan orang lain, mendahulukan kepentingan suami dan istri, dan sebaliknya sehingga kasih Kristus diam di dalam hidup rumah tangga mereka dalam mencapai cita-cita mereka. Jadikanlah mereka sebagai pelayan di tengah masyarakat, mengabdikan diri, mengasihi semua orang tanpa pamrih, sehingga mereka menjadi keluarga teladan di tengah keluarga besar Dulu Saribu dan keluarga besar si Hombing, di tengah masyarakat, terlebih di tengah gereja. Berkatilah juga ulaun ujuk pesta pada saat ini yang sesuai dengan adat Batak, yang sesuai secara khusus berlandaskan firman Tuhan, sehingga itu juga semua menjadi ibadah di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kedua anakmu ini kami serahkan dalam tangan pengasihan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pasu-pasu hari, oh Tuhan,
Saudara Aldi Dolok Saribu dan Saudari Rolas Devianti Buru Sihombing yang dikasihi Allah. Saudara berdua bermaksud akan melaksanakan pernikahan dalam suatu pernikahan Kristiani. Oleh karena itu, dengarlah titah Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Oleh karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah mengasihi hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara Aldi Dolok Saribu dan Rolas Devianti Sihombing, saudara berdua telah mendengarkan firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin laki-laki Aldi Dolok Saribu, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang bersekutu ini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Rolas Devianti Buru Sihombing ini menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian dan akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara mengiyakan semuanya itu dengan hati yang ikhlas, Aldi Dolok Saribu, jawablah. Iya, saya bersedia, Bang. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, Rolas Devianti Buru Sihombing, yang telah dipilih oleh saudara Aldi Marga Dolok Saribu ini menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang bersekutu di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki Aldi Dolok Saribu ini menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan
atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudari mengiyakan semuanya itu dengan hati yang ikhlas, Rolas Devianti Buru Sihombing, jawablah. Iya, saya bersedia, Mang. Sekarang saya memintakan saudara untuk berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Dekat sikit. Ke kamera. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di Hamuna Toras, kedua anak-anak kita yang telah menerima berkat daripada Tuhan, Jongjong Mahamudi Nganamuna, nang Roman Nasi Damadok Mauliate itu Hamuna di Bagasatikya. Silakan untuk boleh berdiri Amang Inang. Mereka akan menjumpai Amang Inang untuk mengucapkan terima kasih atas doa dan semua nasihat yang boleh disampaikan kepada mereka selama ini. Silakan Aldi dan kasih kepada Aldi dan Devi yang sudah menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua kita yang telah membesarkan dan secara khusus mendoakan saudara berdua ke mahligai rumah tangga. Mari kita puji Tuhan melalui pujian dari keluarga besar Perhladu HKBP Bonang Indah.
Yang sahak mah tu acara tu kita Parhaladu ni Huriata hagai Pimonang Indah tu menyampaikan ucapan selamat dan sekaligus pasahaton dan daholong tunasida marhite sada kenang-kenangan sen Huriata romahita tujolo amanginang kaparhaladu di Huriata. Somaita di habirang dot di Siamon. Sama, ya sama. Parjulu mandok mulia tema hita tua mata parenggan basa ala setotong do hita di dongani sautikion tarlemobi ima na mabuan yanakon uriata majalo pasu-pasu parbagason marhite naposona mang pandita. Jadi buat kedua pengantin kami dari keluarga dari Parhalado HKBP Bonang Indah mengucapkan selamat, semoga menjadi keluarga yang baik dan bisa berjalan semuanya apa yang kalian inginkan. Tadi seperti khotbah Amang Pendeta, harus tegas, harus kuat dan harus bisa menghadapi ke depan apapun itu tantangan, kalian harus bersama-sama menghadapinya ya. Semoga menjadi keluarga yang bahagia di depan, baik di keluarga maupun di hadapan Tuhan. Jadi selamatlah buat kalian berdua. Dari gereja memberikan bingkisan Alkitab, ini jangan disimpan di rumah terus. Jadi ya harus dibaca. Tadi Abang Pendeta udah bilang waktu pranikah perbanyak membaca Alkitab agar apa yang kamu inginkan Tuhan bisa memberikan dengan baik. Ya, pasal tahu. Ya, ada orang sota jalang diabadikan masa token untuk diabadikan. Oke. Somah tadi Pamang asa bui bisa. Sa bui pas. Oke. Nanti. Ya, tajalak mak kamanginang. Tajalang mana si dalas hudul kita. Ya. Disalam aja, disalam. Iya, oke. Iya. Pasahap mak ucapan selamat untuk keluarga yang baru di Bagasa Tikion, Aldi Dulu Saribu, DP Borusi Opik. Ya. Ajalang mak kamanginang lasu dulu mahita tu dulata.
Ya, Aldi ke sini posisi. Oke. Ya, ini apanya ya? Silakan dulu. Nantilah foto kita lagi. Ya, nanti setelah ibadah baru kita diabadikan. Amanginang, kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B ke pembangunan gereja ini doa Tuhuria sekaligus Mamat Dalan Daduai Tuhuria doa pembangunan. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP berbahagia tiap rumah tangga. Nyanyikan ayat yang terakhir, kita bangkit berdiri. Bahagia tiap rumah tangga di mana Yesuslah sahabatnya dan selalu berbakti kepadanya, selalu teguh di dalam doanya. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga,
datang. Dan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus Allah menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom. Horas marihita salihuna. Boy mahita hudul. Nasama tu situa wita. Lahu memandu kita. Dia mandok hata. Boy ma aka amang situa membuat persinggangan non asa dia badiwa satokin calon pengantin yang baru diberkati. Ya mohon dua untuk boleh di sini. Alkitabnya mana tadi ya? Ya supaya diabadikan sebentar pengantin dengan pendeta yang memberkati. Oleh tema di Tuhata, jadi saonare sahat mahita dapat sahaton hata pina sahat ma parjolo nama dohata nama wakili sian paranak dungian non diuduti ma nama wakili sian parboru pertikyan non pasatai ma tu keluarga paranak. Shalom. Horas. Mau lihat tema tua mata debata na burjui naung mangaleo pas-pasuna melalui amak padita naung masuk-masuk bahwa punami sebagai suatu keluarga baru. Saya itu hatama nama masuk-masuk ulau ni amak padita. Nang di aka parhalado naung melanturkan lagu puji-pujian Tuhan memberkati ulam muna. Jadi di pengantin baru atau punami sehingga gabe keluarga sitiro kamu di pasu-pasu tuan aka ulau muna di lehon di hamu keturunan asa gabe contoh hamu di dulu saribu saya tu hatama nama masuk-masuk hamu nang di hula-hula nami di rombongan sude mau lihat di hamu di holong muna di hami rak di rumah kita non tu ulau ni nang di aka di tulang nami nah hadir pada saat on mau lihat di hamu rak mahita
mengulaun adat do majalo saya tu hatama na mangaleo pasu-pasuna di hamu nang dihita dongat tubuh nami dulu 1000 dot boru sude rapretama hita di ulaun adati asa tuhatama nama masuk-masuk ulau tai. Tuhan memberkati. Mau lihat ya? Pinasahat mah na mewakili keluarga Parburu. Shalom, waras madihita saluhna, na perjolo, mauliate ma tutu hatta pardingkan basai, disiala asidot tolong ni rohana, boy merdalan di bagasan las ni roha, jalan damai nasihat tuhatta, ima pa masu-masun ni boru nami nang hela nami apalardikyon. Song-song ini ma terlumobi tu amang padita, amang sitorus, mulai do amang di pasak rohanami tu hamuna, di haradeon ni rohamuna, pasahaton pamasu-masuon manang pemberkatan nasihat tuhatta tu boru nami nang hela nami, anggiak matutu di amang uluan ni huriatta, amang padita teha sitorus, lam ditabbai tuhatta ma amang di hamuna kesehatan, gugu terlumobi ma besok nasihat tuhatta. Di dongani hamu di sudi tiap pelayanan ni amang padita mulai masalin nami pasak rohan nami itu amang padita sitorus song-song ni ma di hamuna akka amang inang perhalado dot keluarga mulai situ tudu di pasak rohan nami akka amang akka inang retado hamu tutu tohodo nasada korupsi tate kamang inang di pasak tamudo akka ede puji-pujian songot tangyang tame tu di bata asa di nama jalo pamasu-masu perboga soboru nami ditikon tuhatta matotong nagabi uluat di tonga-tonga ni rumah tangga nasida salinai mauliati mai pasak rohanami tuhamu donga perhalado nang keluarga nang mangalio tikki na argai apala ditikon Tuhan ma nama memberkati song-songon di inang permusik dohot song leader mauliati di pasak rohanami dihamu akamangate jadi song-songon ni matotong di hamuna amat raja inata suripada raja ni donga tubu raja ni donga sahuta raja ni pamuruon nang raja ni ale-ale nang sudah matai hamuna makkaholongi hami apala detikyon moliate do di pasak rohaname di hari tahun di liak kamu partikumuna apala detikyon tarlumobi ma di hamuna hula-hula nami gultum moliate do di pasak rohaname amang di haradon ni hamuna tuatama nama masu-masu jala mangiutusi akka manginang saluh nahita asa dung sidungan nok kita san huriaon asarap udur mahita tu pogu ni alaman ni daung di parade ni pamurun nami marga dulu 1000 ima di Grand Hotel Horizon Serpong songon nama jalu adat manang patu paun adat nagok las desi mahita mangan iddahan nalas dohot ai sitio-tio rap merlas ni roha hita akka manginang di lau martanya kita totong pasaton boru nami nang hela nami apala ditikon Tuhan ma na memberkati hita salukna mau lihat ma oras mulai tema di hamu amanami nong pasahaton kata sambutan di Kion sonari saat maita tu dokumentasi pinangidoma na parjolo keluarga para anak marputu tujulu doho penganten dudu timan non keluarga sian parbur ongan ongan apa Oh. Masuk ma rap jonjong mahita para anak do parboru suang-suang ka namar hobas di huriatta ujulu mahita asara pak marpoto sama gopar
Jadi dihita na rap mangudur hon na kota do boruta tu su tonga-tonga nuriata saat maita tu nama jalang. Los gabung ma para anak do perboru marpoto. Masuk mahamu. Tapai sautik. Muat. Tolong kamera, videonya mana videonya? Video untuk salam. Tapahisa sauti kamanginang. Ayo yang mau salaman. Itu udah dia berikan tadi yang salam. Tapahisa. Molodung saya salaman, mohon diabadikan kembali. Keluarga unak turun kamu itu, Inang. Puasa turun, sini dulu. Siap-siap bergabung di sini. Nah, boleh nggak yang sebagian di sini? Nah, di sini, sini. Oh. Ayo gabung keluarga semua. Gabung keluarga Dolok Seribu dengan si Hombing. Cepat. Ayo adik-adik. Ayo itu. Dolok Seribu. Ada lagi? Iya bergabung. Kenapa di situ ngumpul?
Jangan rumpi itu. Jangan rumpi keluarga ta, duduk 1000 dang be. On nama. Oke, siap. Kamera, dari kamu tuh kamera. Senyum. Gaya bebas. Dihunjuk pengantinnya. Oke. Udah. Ngabe merobos maita salah satu gedung. Ada tadi yang ketinggalan. Adik-adik. Dipanggil sama Tuhanmu. Oh, sebentar. Parahada keluarga Parahado mau foto katanya. Pinangido Tuhanmu amanami nanami para keluarga Parahado dikasih waktu kesempatan untuk marfoto atau pato pamotek. Cek. Ya, ubur-ubur ikan lele, fotonya jangan lama le. Pato pamotek amang. Nak. Di, yang ada aja. Ayo, dibahisa. Dibahisa. Sebagian di sonatong, sebagian di son. Keluarga Parhalado. Keluarga Parhalado ya. Pato pamote buasa susah. Tiki pertikian, tanya aneh dauh tata. Pato pamu suku bilang. Pato pamu. Ubur-ubur ikan lele, fotonya jangan lama-lama le. Oh, tadi dia si adik di tengah. Nah. Ya, naik. Son ini nang, son. Nah, diisi lagi di sini tuh, timpang sini, geser sini. Nah, naik. Iya benar ini turun. Nah, naik, geser. Oke, siap. Pandang kameranya. Gaya bebas. Ini video loh. Oke, udah Bu. Udah. Enggak sih ada yang ketinggalan tadi. Mana ada yang ketinggalan tadi? Nah, ini di sini. Di sini jangan di pinggir. Di sini boru. Nah, gitu. Atau pamu sawadik. Oke tulang. Nantilah di gedung memang. Nanti. Oke. Siap.